Cerdas Kimia. Bimbingan dan konsultasi belajar. Soal dan pembahasan untuk laju reaksi. Nomor 1. Laju reaksi gas NO dan klor membentuk NOCl dapat dinyatakan sebagai apa? Laju bertambahnya NO, laju bertambahnya NOCl, atau laju bertambahnya konsentrasi Cl, atau laju berkurangnya sistem dalam waktu, laju bertambahnya konsentrasi NO dalam satuan waktu. Kita bahas. Ya, di sini laju reaksinya dapat dinyatakan berkurangnya konsentrasi zat yang bereaksi persatuan waktu. Jadi berkurangnya konsentrasi NO dan Cl2. Nah, dalam hal ini juga bertambahnya zat hasil. Jadi zat NO-nya ini bertambah. Jadi A salah, yang benar adalah B. Laju bertambahnya konsentrasi NOCl. B. Nomor 2. Laju reaksi A, B menjadi C dan D setiap saat dinyatakan sebagai penambahan konsentrasi A, penambahan konsentrasi B, penambahan konsentrasi C, atau penambahan A dan B, atau penambahan konsentrasi B dan C. Kita bahas. Ya, dalam reaksi ini maka berkurangnya konsentrasi A dan B tiap satuan waktu. Ya. Atau bertambahnya konsentrasi C dan D tiap satuan waktu. Jadi penambahan konsentrasi C tiap satuan waktu. Suatu reaksi peruraian N2O 5 menjadi NO, laju penguraian ini laju peruraiannya, maka laju pembentukan. Laju penguraian ya PN2O5 2,5, dan di sini reaksinya N2O5 terurai menjadi NO2 dan O2. Jadi perbandingan koefisien 1:1. Jadi kalau ini 2,5 maka ini separuhnya. Jadi kecepatannya 1,25 10 mil 5. Jadi jawabannya A. Nomor 4. Faktor berikut yang mempengaruhi laju reaksi kecuali, berarti yang bukan. Faktor yang mempengaruhi laju reaksi itu adalah konsentrasi, luas permukaan, suhu, dan katalis. Ya. Jadi yang pada suhu tetap ditambah katalis itu benar ya. Jadi ini yang bukan dijawab. Nah, jawabannya adalah D, yaitu pada volume tetap, volume pada suhu tetap, volume diperbesar. Ya, ini kecualinya. Nomor 5. Untuk reaksi PQ menjadi RS, kenaikan suhu akan apa? Mempercepat reaksi ke kiri dan ke kanan. Ya. Nah, kita bahas. Delta hanya positif, namanya reaksi endoterm ke kanan. Maka kalau suhu dinaikkan, reaksinya makin cepat ke arah endo atau ke kanan. Jadi jawabannya B. Nomor 6.
Di antara reaksi mempunyai laju reaksi paling cepat. Kita bahas faktor yang mempercepat laju reaksi: konsentrasi, luas permukaan, suhu, katalis. Luas permukaan bentuk serbuk itu lebih besar dari bentuk batang. Ya, jadi karena bentuk serbuk luas permukaannya lebih besar, maka dia reaksinya lebih cepat. Jadi jawabannya C. Ya, jadi jawabannya adalah C. Nomor 7. Natrium bereaksi hebat dengan air pada suhu kamar, sedang besi tidak. Hal ini memperlihatkan bahwa laju reaksi bergantung pada, ya tinggal pilih, setiap jenis zat yang berbeda, maka laju reaksinya berbeda. Hal ini disebabkan keaktifan dari zat yang kereaktifan zat berbeda. Na dalam air lebih reaktif dari besi, ya, sehingga reaksinya lebih cepat. Ya, jadi jenis bereaksinya. Jadi jawabannya adalah C. Nomor 8. Kenaikan suhu akan mempercepat reaksi. Ya. Karena apa? Nah, di sini ada karena kenaikan suhu, ya. Energi kinetik berhubungannya dengan memperbesar tekanan molekul bereaksi. Kenaikan suhu akan menaikkan energi pengaktifan. Maka kita bahas di sini, kenaikan suhu akan memperbesar energi kinetik molekul, sehingga gerakan molekul lebih cepat untuk bertumbukan dengan molekul lain. Dengan demikian terjadinya reaksi lebih cepat. Ya, jadi A, kenaikan suhu akan memperbesar energi kinetik molekul. 9. Di antara pernyataan berikut yang benar adalah: katalis memperbesar laju reaksi. Makin besar energi pengaktifan, maka reaksi makin cepat. Kita bahas. Energi pengaktifan kecil, maka reaksi makin cepat. Ya, energi aktivasinya nilainya kecil, maka reaksi makin cepat. Nah, ini gambaran grafiknya. Nah, ini yang disebut energi aktivasi. Makin tinggi, makin sukar bereaksi. Kalau ini, ya, harganya makin rendah, kecil, dia makin cepat. Ya, ini namanya energi aktivasi. Ya, katalis memperbesar laju reaksi. Nah, kita cari yang tidak benar di sini. Jadi yang tidak benar itu ada B. Makin besar energi pengaktifan, maka makin cepat reaksinya. Jadi kalau ini makin besar, justru reaksi makin lambat. Jawabannya B. Reaksi-reaksi berikut dikatalisis oleh ion-ion hidronium, ya, kecuali peruraian hidrogen peroksida, hidrolisis etil asetat, oksidasi asam oksalat oleh KMNO4 suasana asam, inversi dari gula tebu, dan polimerisasi dari asetaldehid. Peruraian hidrogen peroksida, ya, ini reaksinya pada suhu kamar reaksi berjalan lambat. Namun setelah diberi katalis FeCl2, bereaksi bertambah cepat. Jadi jawabannya D. Ya, peruraian hidrogen peroksida. Reaksi-reaksi berikut katalis ion-ion. Ya, jawabannya D. Nomor 11, setiap kenaikan suhu 10 derajat, laju reaksinya menjadi 2 kali lebih cepat dari semula. Jika pada suhu 20 laju berlangsung 8 menit, maka reaksi lajunya pada suhu 70 berapa? Kita bahas.
Nah ini ya, setiap kenaikan suhu 10 dua kali. Pada suhu 20 derajat reaksi berlangsung 8 menit. Jadi kalau kita naikkan dari 20 ke 30, jadi naiknya 10, dia akan bertambah cepat dua kali. Jadi setengah kali 8, 4 menit. Naik lagi 10, 2 menit, 1 menit, dan setengah menit ya pada suhu 60. Nah pada suhu 70 tentunya 1/4 menit. Ya, jawabannya adalah D. Setiap kenaikan suhu 20 ya, laju reaksi menjadi 3 kali lebih cepat. Jika pada suhu 30 laju reaksinya 9, berapa laju reaksi pada 70? Nah ini jawabannya setiap kali naik 20 3 kali pada suhu 30 tuh. Jika pada suhu 3 laju reaksinya 9 menit, kita mulainya dari sini 9 menit, kita naikkan 20 jadi 50, 3 kali jadi 3 menit, naikin 20 jadi 70, 3 kali jadi 1 menit. Jadi jawabannya 1 menit, yaitu A. Reaksi antara gas A2 dan O2 pada 25 berjalan sangat lambat. Tetapi ketika ditambah serbuk PT reaksi berlangsung cepat. Hal ini menunjukkan bahwa laju reaksi dipengaruhi oleh apa? Reaksi H2 dan O2 suhunya 25 lambat. Setelah ditambah PT cepat, maka PT sebagai zat yang dapat mempercepat reaksi atau namanya katalisator. Ya. Nah, kemudian nomor 14, semakin tinggi konsentrasi zat reaksi, reaksi berlangsung semakin cepat. Karena ya ini A kita bahas. Energi pengaktifan reaksi semakin rendah. Ya, semakin tinggi konsentrasi zat reaksi, reaksi berlangsung semakin cepat karena energi pengaktifan reaksi semakin rendah. Ya, semakin tinggi konsentrasi zat reaksi, maka reaksi berlangsung semakin cepat. Energi pengaktifan reaksi semakin rendah. Jadi ini tidak ada kaitannya dengan katalis ya. Jadi tidak ada kaitan dengan istilahnya, itu adalah energi aktivasi. Kemudian energi yang dihasilkan partikel semakin besar juga tidak benar ya. Gerakan antar partikel makin cepat tuh. Gerakan betul, jarak antar partikel pendek, kemungkinan partikel bereaksi semakin banyak. Ya, jadi ini ya, dengan tingginya konsentrasi ya reaksi berlangsung cepat itu dikarenakan kemungkinan partikel bertabrakan tuh makin banyak. Jadi ini yang benar. Ya, jadi E jawabannya. Nomor 15, NOBr2 mempunyai tahap, ini tahap lambat, ini tahap cepat. Persamaan laju reaksinya adalah, jadi kecepatan reaksi atau laju reaksi ditentukan oleh reaksi yang paling lambat. Nah ini yang paling lambat. Jadi kita bahas. Karena merupakan reaksi elementer, maka order reaksi sama dengan koefisien reaksi. Mn ya sebagai pangkat dari konsentrasi, besarnya sama dengan koefisien reaksi. Ya, jadi koefisien reaksi. Nah, jadi di sini P sama dengan KNOBr2 laju reaksinya. Jadi jawabannya B, yaitu KNOBr2. Jadi ini yang menentukan reaksinya, reaksi yang lambat ya. Karena di sini koefisiennya 1,1 ya, ini pangkatnya juga 1 ya. Jadi jawabannya B. Nah, demikian pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat.